Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna hudallahi huwal huda. Khutbatul kitab. Wabis sanadil muttasil ilal imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali qala wabis qala alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu ala iktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi wa fatat ta'attusi ilaihi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata wal mubahata wat taqaddum 'ala al-aqran wastimalata wujuhin nasi ilaika wa jam'a hutamid dunya fa anta sa'in fi hadbi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika di dunyaka. Dulu yuk, naikin dulu yuk. Kata Imam Al-Ghazali dalam muqaddimahnya, ketahuilah wahai orang-orang yang gemar, orang-orang yang bersemangat mencari ilmu, yang menampakkan dirinya dengan kesungguhan, gemar, senang belajar, dan menampakkan haus terhadap ilmu. Sesungguhnya engkau, jika engkau niatkan belajarmu itu untuk munafasah, untuk menghias diri, untuk kau merasa bahwa engkau adalah orang suci, atau wal mubahah, untuk bermegah, untuk merasa hebat banding yang lain, fataqadduma 'alal aqran, untuk menjadi unggul daripada kawan-kawan yang lain, wastimalata wujuhin nas, untuk membuat wajah-wajah manusia menghadap kepadamu, dan wajam akutamid dunia, dan menggabung atau mengumpulkan kayu bakar dunia, mata pencaharian dunia. Kalau itu niatmu dalam belajar, fa anta sa'in fi hadmi dinika, maka engkau sedang berjalan dalam menghancurkan agamamu. Allahu Akbar. Wa ihlaki nafsik, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Wal iyadzu billah. Terus yuk, turunin. Fasafqatuka khasiratun wa tijaratuka ba'iratun wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'i sayfin min fati tariqin wa man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Jika niatmu seperti tadi ketika belajar, maka safqatuka khasirah, maka transaksimu adalah transaksi penyesalan, dan perdaganganmu adalah perdagangan yang merugi, dan gurumu yang menolongmu dalam belajar itu, dia menolongmu dalam bermaksiat. Dan dia, gurumu itu, bersekutu padamu dalam penyesalan. Dia, gurumu itu, guru yang mengajarkan murid, yang muridnya ini niat belajarnya untuk dunia, seperti penjual pedang kepada pembegal jalan. Siapa orang yang menolong dalam hal maksiat, walaupun hanya sepotong kalimat, maka dia menjadi sekutu baginya. Bayangkan, kalau kita belajar, niat kita nggak benar, maka guru kita ke bawah-bawah dosa. Bukan hanya kita yang dosa. Ini kalau gurunya tahu. Kalau gurunya tahu, jika muridnya belajar, niatnya nggak benar, tapi tetap masih diajari. Ini buat para guru, jika tahu niat muridnya nggak benar, lebih baik tolak belajar. Yuk, yang ini nih, dia suaranya ganggu. Nah. Wa in kanat niyyatuka wa qasduka fi ma bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayah fa abshir. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Jika niatmu dan tujuanmu dalam belajar yang kau pasang antara engkau dan antara Allah ketika belajar ilmu adalah hidayah, adalah untuk mendapatkan petunjuk Allah, bukan semata-mata mencari riwayat. Perhatikan baik-baik. Belajar untuk hidayah, bukan semata-mata cari sanad. Al-Ghazali tekankan ini. Kalau itu niatmu, mencari hidayah, bukan semata-mata riwayah, fa'abshir, maka bergembiralah. Innal malaika, sesungguhnya para malaikat, tabsutulaha ajnihataha, dia melebarkan sayapnya untukmu, idza masyaita, ketika engkau berjalan,
Wahitanal bahri, ikan-ikan di laut beristighfar untukmu, mintakan ampun untukmu idza sa'aita, ketika engkau melangkah. Allahu Akbar. Kalau niat belajar kita benar karena Allah ingin mendapatkan petunjuk, maka malaikat lebarkan sayapnya menaungi langkah kita. Dan ikan-ikan di laut beristighfar mintakan ampun untuk kita. Alhamdulillah. Kalau niatnya benar. Maka langkah pertama sebelum masuk lebih jauh belajar agama, perhatikan niat. Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai'in anal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayatun wa nihayatun wa zahirun wa batinun. Akan tetapi semestinya, sepatutnya engkau tahu sebelum menggapai semua itu, ketahuilah sesungguhnya hidayah yang dia adalah buah ilmu. Garis bawahi kata-kata ini, hidayah adalah buah ilmu. Apa maknanya? Kita tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak akan bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Tidak ada orang akan jadi baik tanpa ilmu. Karena hidayah, takwa, dia adalah buah daripada ilmu. Nah, hidayah ini laha bidayatun wa nihayah. Dia memiliki permulaan dan memiliki puncak. Wa zahirun wa batin. Dia memiliki bagian kulit luar dan bagian inti di dalamnya. Wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala uthura ala batiniha illa ba'da al-wuqufi ala zahiriha. Tidak akan sampai kepada puncaknya melainkan setelah memijaki permulaannya. Tidak akan masuk ke dalam batinnya melainkan setelah menapaki luarnya, setelah menghabisi luarnya. Wa ha ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah litujarriba fiha nafsaka wa tamtahina biha qalbak. Dan sekarang saya akan bagi petunjuk kepada kalian, akan tunjukkan kepada kalian tentang permulaan hidayah. Agar kalian melatih dalam permulaan ini diri kalian dan kau uji dengannya hati kalian. Ini berarti kitab Bidayatul Hidayah akan masuk pada pembahasan luarnya takwa. Nanti dalamnya takwa atau puncaknya takwa akan dibahas di kitab yang lebih besar lagi. Ini langkah pertama bagi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wat tatallu'a ila nihayati wat taghalghula ila biharil ulumi wal mukasyafati. Jika engkau temukan hatimu condong kepadanya, ketika tadi kita belajar lalu hati kita senang terhadap hidayah, terhadap melaksanakan ketakwaan itu, dan nafsumu dengannya itu mutawi'ah, melampau, artinya senang, dan dia menerima untuk menjalankan satu ketakwaan tadi, hidayah tadi, padunaka, maka bersiaplah tatallu'a ilan nihaya, engkau akan menuju kepada puncak. Wattaghalghula ila biharil ulum wal mukasyafah, kau akan berenang masuk ke dalam lautan ilmu dan mukasyafah. Jadi apa yang nanti akan kita bahas dalam kitab ini adalah permulaan yang kalau hati kita senang mengamalkan apa yang kita bahas malam hari ini, tandanya kata Imam Ghazali, engkau akan bersiap untuk naik ke level lebih tinggi lagi. Engkau akan bersiap untuk masuk lebih dalam lagi dalam batin hidayah, dalam intisari hidayah. Tapi nanti wa in sadafta qalbaka inda mu'akhadatika iyyahu biha musawwiban wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammaratu bisu. Tapi jika kau dapati hatimu ketika sudah mengambil ilmu, sudah belajar, justru malah musawwif, ngamalinnya entar-entaran. Mengamalkan tuntutan ilmu mumatilan, lambat, enggak sigra. Setelah tahu ada amalan-amalan, bukan buru-buru dikerjain, malah entar-entaran. Kata Imam Ghazali, kalau begitu, fa'lam anna nafsakal ma'ila ila talabil ilm, ketahuilah bahwa nafsumu, doronganmu yang nafsu yang mendorongmu untuk belajar itu adalah nafsu al-ammarah bisu. Wal'iyadzubillah. Kita koreksi hati kita. Kita ini belajar didorong oleh nafsu mutmainnah atau nafsu ammarah.
Kalau belajar kita didorong oleh nafsu mutmainnah, maka setelah belajar kita akan mengamalkan. Tapi kalau dorongannya adalah nafsu ammarah, setelah belajar kita akan tar-taran ngamalinnya. Waliyadzubillah. Wa qad intahadat muti'atan lisyaitanil la'in liyudalliyaka bihabli gururihi fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halaq wa qasduhu ay yurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarin a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Kalau belajarnya setelah tahu ilmu, setelah belajar nggak mau ngamalin, entar-entaran, maka sungguh bangkit nafsumu itu, nafsu ammarah tadi, muti'atan lisyaitanil la'in, tunduk kepada setan yang dilaknat. Liyudalliyaka bihabli gururi, setan itu akan mengulurkan tali tipu dayanya. Dia akan mengistidrajkan kepadamu, mengulurkan kepadamu tipu dayanya sampai kau masuk tenggelam ke dalam kebinasaan. Dan tujuan setan adalah, tadi kan baik-baik, yurawwija 'alaika syarra. Dia akan memanipulasi perbuatan-perbuatan buruk, hal-hal yang buruk fi ma'ridil khair, dalam penampakan kebaikan. Nauzubillah. Hatta yulhiqaka bil akhsarin, sampai dia menggabungkan kalian, memasukkan kalian ke dalam golongan orang-orang yang merugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang sesat jalan hidupnya di dunia, sedangkan mereka mengira mereka adalah orang-orang baik. Waliyadzubillah. Kalau niat belajar kita tidak melahirkan sigrah dalam beramal, berarti pendorong kita untuk belajar bukan nafsu yang baik, tapi nafsu yang buruk. Kalau seperti itu pendorong belajar kita, berarti kita sudah disetir oleh setan yang laknat. Dia tunjukkan kepada kita, kita sedang dalam kebaikan, rajin ngaji, segala macam. Padahal itu adalah tipu daya setan, agar kita masuk ke dalam kebinasaan. Alhamdulillah. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama wa ma warada fihi min al-akhbari wal athar wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dan ketika dalam kondisi itu kita sudah belajar tapi nggak mau ngamalin, entar-entaran, malas dalam beramal, setan bisikan ke telinga kita tentang fadilah ilmu. Udah, kau nggak usah belajar, ilmumu sudah banyak, itu sudah hebat. Setan bisikan kepada kita derajat ulama. Engkau ini ulama, walaupun amalmu sedikit, engkau ini orang hebat. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Setan bisikan ke telinga kita tentang hadis-hadis, kabar-kabar berkaitan dengan fadilah ilmu dan fadilah ulama. Sehingga kita akan merasa hebat. Sehingga kita akan merasa bahwa diri kita ini orang baik. Padahal nggak pernah beramal. Naudzubillah. Dan setan akan membuatmu lalai dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, siapa orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, hidayah maknanya adalah takwa, adalah amal. Siapa orang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah amalnya, lam yasdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah daripada Allah melainkan semakin jauh. Waliyadzubillah. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam inna ashaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Setan akan membuat kita lalai daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang yang punya ilmu tapi Allah tidak berikan manfaat bagi ilmunya. Waliyadzubillah. Allahu akbar. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriya bi ila samai bi aqwamin tuqarradu shifahuhum bi maqarida min nar. Faqultu man antum? Faqalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Setan akan membuat kita lalai daripada sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata beliau, aku pernah melintas di malam ketika aku Isra menuju ke langit, aku melintasi satu kaum di mana mereka tuqarrat, diikat mulut mereka, bibir-bibir mereka diikat atau dijahit dengan maqaridha min nar, dengan ikatan, dengan jahitan daripada api neraka. Aku tuh Nabi bertanya, man antum, siapa kalian? Mereka menjawab, kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami dulu sering mengajak orang berbuat baik, sedangkan kami tidak mengerjakan kebaikan itu. Allahu Akbar. Dan sebaliknya, wananha 'anil syarri wa na'tihi. Kami larang orang berbuat buruk, sedangkan kamilah yang mengerjakannya. Allahu Akbar. Fa iyyaka ya miskin an tud'ina li tazwirihi wa tatadalla bihabdi wururi. Maka waspadalah oleh kalian wahai miskin. Miskin artinya orang-orang yang membutuhkan hidayah, orang-orang yang membutuhkan petunjuk. Waspadalah kalian antud'ina li tazwiri, engkau akan masuk pada tipu daya, pada manipulasi setan. Wa tatadalla bihabli gururi, dia akan menjulurkan tali tipu dayanya. Fawailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Celaka bagi orang bodoh kalau dia enggak mau belajar. Fawailun lil alimi haitsu lam ya'mal bi ilmihi alf marrah. Celaka bagi orang alim kalau dia tidak mengamalkan ilmunya 1000 kali. Allahu Akbar. Wa'lam rahimakallah anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Ketahuilah olehmu wahai, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Imam Al-Ghazali mendoakan kita para pelajar dengan kalimat rahimakallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Ketahuilah, kata Al-Ghazali, sesungguhnya manusia ketika belajar itu dalam 3 kategori. Ada 3 model manusia dalam belajar. Yang pertama, rajulun talabal ilma liyaddakirahu zadan ilal ma'ad walam yaqsid bihi illa wajhallahi ta'ala wa daral akhirah fahadha minal faizin. Yang pertama adalah kelompok orang yang belajar untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Dan dia tidak niatkan apapun melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan nanti di akhirat. Fahadza minal faizin, maka inilah kelompok orang yang beruntung. Yang pertama. Yang kedua, warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanala bihil izza wal jaha wal mal wa huwa alimun bidzalika mustash'irun fi qalbihi raqaqata halihi wa khissata maqsadihi fahadza minal mukhatirin. Orang yang kedua, model yang kedua, orang belajar mencari ilmu untuk supaya ilmunya itu menjadi penolong dia dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Supaya dia jadikan ilmunya itu untuk bisa mendapatkan kemuliaan, al-izzah, wal-jah, pangkat, kedudukan, wal-mal, dan harta. Padahal dia tahu tentang hal itu, bahwa ini sebetulnya nggak boleh. Dia merasa mustasyrun fi qalbihi raqaqata halihi. Gimana? Dia merasa dalam hatinya raqaqata halihi, ringkih, bahwa dia ini adalah kondisi dia ini ringkih, lemah. Wa khissata maqsadihi, bahwa dia punya tujuan yang buruk. Fahadza minal mukhatirin, ini adalah orang-orang yang mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan, kata Al-Ghazali? Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi su'ul khatimati wa baqiya amruhu fi khataril masyiati. Kalau datang ajalnya sebelum taubat, khawatir dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Dan kondisi itu akan tetap ada pada kekhawatiran masyiah. Masyiah ini maknanya adalah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampunin, Allah ampuni dia. Tapi kalau Allah mau azab, Allah azab dia. Waliyadzubillah. Wa in wuffiqa lit-taubati qabla hulul ajali wa adafa ila al-ilmi al-amala wa tadaraka ma farada minhu min al-khalali iltahaqqa bil faizin. Fa inna at-taiba min adz-dzanbi kaman la dzanbal. Jika dia mendapatkan taufik untuk bertaubat sebelum datangnya ajal, kemudian dia rubah haluan dari belajarnya itu yang tadinya untuk supaya dapat pangkat, dapat gelar, sekarang dia belajar untuk beramal, dia rubah haluannya, lalu dia
mengejar kekosongan-kekosongan yang pernah dia abaikan. Dulu dia belajar tapi nggak diamalin, sekarang dia kejar, banyak beribadah. Iltahaqqa minal faizin, dia akan berpindah menjadi model yang pertama, orang-orang yang beruntung. Fa inna ta'iba minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Maka sesungguhnya orang yang bertobat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa baginya. Allahumma tub alaina ya Allah ya Tawwab. Mudah-mudahan Allah terima taubat-taubat kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah maafkan Amin, kita, amin, dan nanti selesai Ramadan kita menjadi orang yang man la dzanbalah, insyaallah. amin, amin. Yang ketiga, orang-orang yang ketiga, yang model yang ketiga dari orang yang belajar, warajulun tsalitsun istahwadza alaihi syaitan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal wat tafakhuri bil jah wat ta'azzuzi bi kasratil atba' yadkhulu bi ilmihi kulla marhalin raja'a ayyaqdiya minad dunya wa tarahu wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakan littisamihi bi simatil ulama wa tarassumihi bi rusubihim fi zayyi wal mantiq ma'a takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan fa hadha minal halikin wa minal hamqal magrurin idzir raja'u munqati'un an taubatihi li dhannihi annahu minal muhsinin. Allahu akbar. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang yang ketiga adalah orang yang dikuasai oleh setan. Dia menjadikan ilmunya sebagai jembatan untuk memperbanyak harta, untuk bermegah-megah dengan pangkat, untuk menjadi mulia karena banyak pengikutnya. Dia masuk dengan ilmunya kemanapun celah-celah dunia. Dia berharap dia akan mendapatkan dunia, menguasai dunia. Padahal dalam kondisi itu, dia menyembunyikan dari dirinya bahwa dia sebetulnya di mata Allah adalah orang yang hina. Dia abaikan bahwa sebetulnya ini adalah perbuatan hina. Kenapa? Litisamihi bisimatil ulama. Karena dia merasa dialah ulama. Allah. Ya Allah. Watarasumihi birusumihim fi zayyi wal mantiq. Dia berlaga, bergaya seperti gayanya ulama dalam langkah, cara berpakaiannya, ikuti cara berpakaian ulama, cara bicaranya dengan gaya cara bicara ulama. Ma'atakalubihi ala dunia, padahal dia penjilat dunia. Allah. Takalub diambil dari kata-kata al-kalbu, anjing. Para penjilat. Dia tampilkan penampilan ulama, gaya bicaranya, gaya bicara ulama, ma'atakalubihi. Padahal dia menjilat dunia zahiran wa batinan. Alhamdulillah. Fahadha minal halikin. Inilah orang-orang yang binasa. Dan inilah orang-orang yang bodoh, yang magrur, yang tertipu. Idzir raja'u munqati'un an taubati. Karena dia tidak bisa diharapkan lagi untuk bertobat. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena dia menduga dialah orang-orang yang baik. Dia orang soleh, dia merasa dirinya ulama, dia merasa dirinya orang soleh. Padahal ilmunya dijadikan sebatas jembatan untuk meraup pundi-pundi dunia. Dia tidak beramal, dia abaikan ilmunya. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala. Dia lalai dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau sampaikan apa yang kau tak ucapkan? Kenapa kau sampaikan apa yang tak kau kerjakan? Kabura maqtan. Alangkah besar dosanya indallah, di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun. Kau ucapkan, kau sampaikan, kau ajarkan apa yang tidak kau lakukan. Allahu akbar. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min bairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa man hum ya Rasulullah? Qala ulama usul. Dan dia adalah orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, aku lebih takut kepada kalian daripada dajjal. Ada yang lebih aku khawatirkan fitnah bagi kalian daripada dajjal. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah katakan ulama usu, ulama-ulama su.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar malam hari ini, kita tahu sifat-sifat orang yang belajar bukan untuk nunjuk orang lain, bukan untuk menilai orang lain, tapi nilai diri sendiri. Dari 3 golongan tadi, yang mana kita? Pertamakah, keduakah, atau ketigakah? Wa hadza li'anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal. Wa mithlu hadzal 'alimi in sarafa an-nasa 'anid dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilaiha bi a'malihi wa ahwalihi. Wa lisanul hali antaqu min lisanil maqal. Wa tiba'un nasi ila al-musa'adati fil a'mali amyalu minha ila al-mutaba'ati fil aqwal. Ini kenapa Rasulullah lebih takut kepada ulama su ketimbang Dajjal? Karena Dajjal tujuannya adalah menyesatkan. Sama seperti orang alim ini, orang berilmu ini, dia mengajak manusia untuk menjauhi dunia dengan lisannya. Dia ajak manusia untuk zuhud, untuk jauhkan yang haram. Fahuwa da'in lahum, padahal dialah yang mengerjakan itu. Bi'amalihi wa ahwalihi, dengan perbuatannya, dengan kondisinya. Lisanul hali antaqu min lisanil maqal. Lisan kondisi, contoh itu lebih fasih daripada lisan ucapan. Dan karakter manusia untuk mengikuti apa yang dicontohkan lebih condong daripada mengikuti ucapan. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang mengkhawatirkan. Waliyadzubillah. Fama afsadahu hadzal magrur bi'amalihi aktsaru mimma aslahahu biaqwalihi. Maka alangkah merusaknya orang-orang yang tertipu ini, kerusakan-kerusakannya lebih banyak daripada apa yang dia sampaikan kebaikan. Dia menyampaikan kebaikan, tapi kerusakan yang dibawa karena perbuatannya lebih banyak daripada ucapannya. Idza yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa biistidra'il ulama. Karena orang bodoh tidak akan berani untuk mendalami dunia, untuk gemar terhadap dunia, melainkan karena ulamanya berani terhadap dunia. Allahu Akbar. Faqad sara ilmuhu sababan li jara'ati ibadillahi 'ala ma'asih. Maka ilmunya menjadi sebab bagi beraninya manusia lain untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berani menentang Allah, akhirnya orang lain pun berani menentang Allah. Wa nafsuhul jahilatu mudillatun ma'adzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allahi bi'ilmihi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhul ammaratu annahu khairun min katsiri min ibadi. Sedangkan nafsunya yang bodoh itu menunjukkan kepada dia angan-angannya dan harapan-harapannya. Nafsunya menghembuskan bisikan-bisikan bahwa engkau ini orang berilmu, Allah akan bagi kau rahmat, Allah akan bagi kau keberkahan. Nafsunya akan membuat dia berkhayal bahwa dia adalah orang yang baik ketimbang orang-orang di luar sana. Allahu Akbar. Al-maghrurin, orang-orang yang tertipu. Nauzubillah. Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awal wahdar an takuna minal fariqil tsani fakam min musawwifin ajalahul ajalu qabla taubati fakhasir wa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqil tsalits fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuk wa la yuntadharu salahuk. Maka wahai para pelajar, jadilah kalian termasuk golongan yang pertama yang belajarnya untuk diamalkan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah kalian menjadi kelompok yang kedua, yang belajarnya untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia, walaupun masih merasa bahwa ini nggak benar. Berapa banyak orang-orang yang selalu menunda untuk beramal, tiba-tiba datang ajalnya sebelum taubat, maka dia merugi nanti di akhirat. Dan waspadalah, kemudian waspadalah, kau menjadi kelompok yang ketiga, kau akan binasa, tidak diharapkan keselamatan, dan tidak ditunggu kebaikan. Allahu Akbar. Fa'in qulta fama bidayatul hidayati liujarriba nafsi fiha fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayataha batinut taqwa fala aqibata illa lit taqwa wala huda illa lil muttaqin. Jika engkau wahai para pelajar bertanya kepadaku apa permulaan hidayah supaya bisa melatih diri, ketahuilah sesungguhnya bidayah, permulaan hidayah itu adalah zahirut taqwa. Apa zahir takwa? Zahir takwa adalah ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Salatnya, cara tidurnya, cara makannya,
Itu namanya zahirut taqwa. Wa nihayataha batinut taqwa. Puncaknya adalah batinut taqwa. Setelah kita kerjakan secara konsisten, sholat 5 waktu misalnya, ditambah rawatibnya, dalam mengerjakan itu hati kita sudahkah menuju Allah Subhanahu wa taala atau sholat kita ditujukan untuk yang lain? Misalnya kita sholat duha rajin tapi tujuannya bukan karena Allah, tujuannya karena kita ingin sukses dalam berdagang. Itu batinatut taqwa. Fala aqibata illa littaqwa, tidak ada akhirat, kesenangan akhirat melainkan karena takwa. Kalau kita ingin mendapatkan kesenangan akhirat, maka kuncinya satu, yaitu takwa. Wala huda illal muttaqin, tidak ada hidayah melainkan untuk orang-orang yang bertakwa. Fattaqwa ibaratun an imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi. Takwa adalah satu istilah dari menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Fahuma qismani wa ana usyiru 'alaika bi jumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa fil qismaini jami'an. Takwa itu terbagi kepada zahirut taqwa dengan batinut taqwa terbagi dua. Aku akan berikan petunjuk kepada kalian dengan bahasan yang ringkas tentang zahir takwa menjadi dua bagian. Nah, sekarang Al-Imam Al-Ghazali setelah mukaddimahnya ingin membawa kita kepada apa itu zahir takwa yang nanti akan kita latih diri kita. Kita latih hati kita, akankah kita mampu mengerjakan ini? Kalau kita mampu mengerjakan ini, artinya kita belajar sekarang didorong oleh nafsu yang baik. Tapi kalau kita setelah ngaji tidak mau mengamalkan ini, berarti nafsu kita, pendorong untuk belajar kita adalah nafsu yang buruk. Terus yuk. Al-qismul awwalu fit ta'at. Bagian yang pertama dalam ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah, wahai para pelajar, sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala ada yang fardu, yang wajib, wa nawafilu, ada yang sunnah. Al-fardu ra'sul mali wa bihi tahsulun najatu wa nafluhu war ribhu wa bihil fawzu bid darajat. Yang wajib itu adalah modal. Ra'sul mal maknanya modal. Wa bihi tahsulun najah, dengan modal itulah kalian selamat. Kalau mau selamat di akhirat, bawa modalnya. Wa nafluhu war ribhu. Sunnah itu adalah keuntungan. Wa bihil fawzu bid darajat, dan dengan keuntungan ini kalian akan mendapatkan tingkatan-tingkatan tinggi nanti di akhirat. Jadi, kerjakan yang fardu, kau akan selamat di akhirat. Untuk level yang lebih tinggi nanti setelah selamat, kerjakan sunnahnya. Jadi, ada sebuah hadis, ada seorang Arab Badui bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, apa yang diwajibkan kepada saya? Nabi kemudian menjelaskan begini. Lalu orang Badui ini bertanya, saya tidak akan saya tidak akan tambahkan dari sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dah segitu aja, sisanya saya mengerjain yang lain. Kata dia, bisakah saya masuk surga? Kata Nabi, ya, bisa. Jadi, perhatikan yang fardu-fardu, jangan sampai gagal, jangan sampai lepas, karena ini adalah modal untuk selamat. Kalau yang fardu lepas, jangankan bisa naik derajat, selamat pun tidak. Waliyadzubillah. Nah, kalau pengen lebih tinggi derajatnya nanti di akhirat, tambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaratuhu alaihim, wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mendekatkan diri kepadaku oleh orang-orang yang mau beribadah seperti dia menunaikan apa yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah
melainkan jalan menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku cinta kepada dia. Perhatikan baik-baik. Kita kerjakan yang wajib-wajib, maka kita akan dekat kepada Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Dekat, selamat, tapi belum tentu dicinta. Kalau mau dapat yang cinta lebih dalam lagi, kerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, fa'idha ahbabtuhu, kalau aku cinta kepada seorang hamba itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengan pendengaran itu. Dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan itu. Dan aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan itu. Dan aku menjadi tangan yang dia bekerja dengan tangan itu. Dan aku menjadi kaki yang dia melangkah dengan kaki itu. Apa maknanya? Kalau Allah jadi pendengaran kita, kalau Allah jadi penglihatan kita, kalau Allah jadi lisan kita, kalau Allah jadi tangan kita, kalau Allah jadi kaki kita, maknanya Allah akan jaga semua itu dari sesuatu yang Allah tidak ridha. Kalau kita sudah dekat kepada Allah, sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telinga kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita akan dijaga oleh Allah dari segala yang Allah tidak ridha. Kalau hari ini kita koreksi diri kita, telinga kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita masih mengerjakan apa yang Allah tidak ridho, maknanya Allah belum cinta kepada kita. Allahu Akbar. Berikutnya. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhatika wa anfasika min hini tumsi ila hini tusbihu. Dan engkau, wahai para pelajar, tidak akan mampu menegakkan perintah-perintah Allah, melainkan dengan mengatur hatimu, dengan memperhatikan hatimu dan anggota badanmu di setiap diam dan gerakmu, di setiap waktu, di setiap hembusan napasmu, dari sejak sore sampai ke pagi, diatur sedemikian rupa supaya kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, semua menegakkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik wa musyrifun ala zahirika wa batinik wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadhatika wa khatawatik wa sa'iri sakanatika wa harakatik wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan apa yang tersembunyi dalam hatimu. Allah musyrif itu memperhatikan juga sama mensupervisi, ya, apa bahasanya, melihat, memperhatikan apa yang nampak dalam dirimu ataupun yang tersembunyi dalam batin. Allah mencakup sekalian kekhawatiran, lintasan-lintasan batin. Allah mencakup semua gerak dan diam kita. Allah mencakup semua khatawat, langkah-langkah kita. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika, engkau ketika sedang beramai-ramai ataupun sedang sendirian, mutaraddidun baina yadayhi, engkau berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih. Tidaklah diam fil mulki wal malakut, di bumi ataupun di langit, sesuatu yang diam, dan tidaklah bergerak sesuatu yang bergerak, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jabbarus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi, muttali'un alaihi, dia perhatikan semuanya. Fata'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Maka beradablah, jagalah tingkah laku kalian, wahai orang miskin. Miskin maknanya ini bukan miskin fakir, tapi orang yang butuh kepada hidayah, yang perlu kepada hidayah. Beradablah, wahai kalian orang-orang yang butuh kepada hidayah, zahiran wa batinan, luar dan dalam, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beradab di hadapan guru, kalau kita beradab di hadapan orang tua, kenapa kita nggak bisa beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah memperhatikan kita.
ta'addubal abdid dzalilil mudnib fi hadratil jabbar, menggunakan adab seorang hamba yang hina, yang banyak dosa di hadapan Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa, Al-Qahhar yang Maha Gagah. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka. Berusahalah, sungguh-sungguhlah, jangan sampai Tuhanmu melihatmu mengerjakan yang Dia larang. Wala yafqidaka haitsu amarak. Jangan sampai Tuhanmu melihatmu mengabaikan apa yang Dia perintahkan. Walan taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Dan kau tidak akan mampu mengerjakan ini semua, mengerjakan supaya Allah tidak melihat kita mengerjakan apa yang Dia larang, Allah tidak melihat kita mengabaikan apa yang Dia perintah, kita tidak akan mampu mengerjakan itu, melainkan bi an tuwazzi'a awqataka, melainkan jika engkau atur waktumu dan engkau susun, kau manage aurat. Aurat ini maknanya amal-amal, ya, dari pagi sampai sore. Fa'asghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala 'alaika min hini tastayqizu min manamika ila waqti ruju'ika ila madda'ika. Maka sekarang perhatikanlah. Imam Al-Ghazali sekarang sudah akan masuk menyebutkan bagaimana cara mengatur waktu kita agar waktu kita ini diisi dengan perkara-perkara yang Allah senangi. Perhatikanlah kepada apa yang akan disampaikan kepadamu sebentar lagi daripada perintah-perintah Allah kepadamu dari sejak bangun tidur sampai waktu kembalimu ke tempat tidur. Jadi dari mulai melek mata sampai tidur lagi, apa perintah Allah, apa larangan Allah, perhatikan baik-baik, kerjakan itu semua supaya Allah melihat kita sebagai orang-orang yang menjemput hidayah dalam takwa. Faslun fi adabil istiqazi minan naum. Pasal tentang adab, sikap yang mesti kita kerjakan ketika bangun tidur. Fa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqiza qabla tulu'il fajri. Apabila kau bangun tidur, berusahalah untuk bangun sebelum terbit fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Dan jadikanlah hal pertama yang mengalir dari hatimu dan lisanmu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita bangun tidur malah buka HP. Bangun tidur nggak baca doa lagi, nggak zikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru melek mata kita udah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Faqul inda dzalika, maka bacalah ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bangun tidur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslim aw yajurruhu ahadun ilaina. As'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fi wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fi. Ya Allah, ini doa yang mestinya kita baca ketika kita bangun tidur. Yang belum hafal, dicatat, hafalkan sedikit-sedikit. Ini akan jadi bukti apakah ilmu yang kita pelajari didorong oleh nafsu yang baik atau didorong oleh nafsu yang buruk. Kalau hari ini kita belajar didorong oleh nafsu yang baik, maka besok pagi kita akan mulai mengamalkan ini. Insyaallah. Allahumma wafiqna. Allahumma wafiqna bil khairi wal amali bih. Fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Wahdar ay yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi. Perhatikan baik-baik. Apabila engkau menggunakan pakaianmu, memakai pakaian, maka niatkanlah dengan mengenakan pakaian itu untuk menjalankan perintah Allah, menutup aurat. Waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai niatmu daripada berpakaian itu mura'at al-khalqi, pengen dipandang orang. Allahu Akbar.
Kita beli baju, niatnya pengen cakep-cakepan. Apalagi besok mau lebaran. Ya Allah. Yuk, berbenah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk, hidayah, taufik dan hidayah. Supaya kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari malam hari ini, insyaAllah. Babu adabi dukhulil khala. Bab masuk ke kamar mandi. Setelah bangun tidur, adab kita jaga. Kita mau ke kamar mandi, kita juga mesti beradab. فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى ولا تستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى واسم رسوله ولا تدخل حاسر الرأس. Apabila kau ingin menuju Baitul Ma, kamar mandi, untuk menunaikan hajat, buang air kecil atau buang air besar, faqaddim fid dukhul, maka dahulukanlah ketika masuk kakimu yang kiri, ketika keluar, dahulukan kaki yang kanan. Jangan kau bawa sesuatu yang tertulis nama Allah atau tertulis nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadkhul, perhatikan, jangan masuk hasirar ra'si, dalam kondisi kepala tanpa penutup. Jadi ke kamar mandi pakai pici, pakai penutup kepala, itu adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qul 'inda ad-dukhuli bismillahi a'udzu billahi minar rijzin najisi al-khabithil mukhbisi asy-syaithanir rajim. Bacalah ketika masuk bismillahi a'udzu billahi minar rijzin najisi al-khabithil mukhbisi asy-syaithanir rajim. Kalau kita hafalnya bismillah Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khabaithi, boleh baca. Bacanya sebelum masuk, di depan kamar mandi, bukan di dalam. Ya, perhatikan baik-baik. Wa indal khuruji, ketika keluar bacalah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Atau kalau kita hafal ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Baca. Jangan sampai enggak. Ya, kita sudah tahu malam hari ini, yuk rubah. Setiap masuk kamar mandi perhatikan baik-baik adab-adab ini. Wa yanbaghi an tu'iddan nabla qabla qada'il hajati. Wa alla tastanjiya bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati wa an tastabri'a minal bauli bit tanahnuhi wan natri thalathan wa bi imraril yadi ala asfalil qadibi. Sepatutnya bahwa engkau membalikkan nabla ini apa namanya, alat untuk cebok, persiapkan, ya bukan membalikan, persiapkan alat-alat cebok. Kalau mau pakai batu, cari batunya dulu. Kalau mau pakai air, isi airnya dulu. Harus persiapkan. Persiapkan alat-alat untuk cebok sebelum qada hajat. Jangan sampai nanti udah keluar baru sibuk nyari air, sibuk nyari batu, nanti jadi kemana-mana najisnya. Wa alla tastanjiya bil ma'i, jangan cebok dengan air di tempat buang air. Jangan cebok dengan air di tempat buang air. Supaya apa? Supaya nggak nyiprat lagi najisnya ke badan kita, ke tempat-tempat yang lain. Jadi berpindah kalau mau cebok, atau kalau mau sebelum cebok ini disiram dulu biar jalan dulu. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi. Tiriskan air kencing bitanahnu. Tanahnu itu dehem. Ya. Wan natri. Natri itu apa namanya? Gitu, apa tuh? Nyingsing gitu. Supaya kantung kemih tertekan, supaya kencingnya tiris. Kalau nggak tiris, nanti ketika dalam gerakan sholat misalnya, lalu keluar air kencingnya, batal sholat. Allahu Akbar. Hal-hal kecil seperti ini bisa merusak sholat kita. Wa bi imrari jadi ala asfalil qadib, apa namanya, melakukan istibra tadi, apa, nirisin dengan menjalankan tangan di bawah, mohon maaf yang laki-laki, batang kemaluan. Jadi agak dipijit-pijit supaya tiris habis. Jangan sampai udah pakai celana terus keluar lagi najisnya. Ini jadi masalah. Wa in kunta fis sahra'i fab'ud an a'yunin nazirin wastatir bi syai'in in wajadtahu wa la takshif aurataka qabla al-intihai ila mawdi'il julus wa la tastaqbil asy-syamsa wa la al-qamara wa la tastadbiruhuma wa la tastaqbil al-qiblata wa la tastadbirha wa la tajlis fi mutahaddatsin nas aw fi dhillihim
wala tabul fil ma'ir rakidi wala tahta syajaratil muthmirati wala fil juhri. Jika engkau berada di tanah lapang, kalau tadi kita di kamar mandi, sekarang kalau kau buang air di tanah lapang, menjauhlah dari tempat-tempat yang kira-kira bakal kelihatan orang. Wastatir bisyai'in, menutup dirilah dengan sesuatu apapun yang engkau dapati. Tutup, ya, jangan sampai kelihatan. Dan jangan kau buka auratmu sebelum sampai ke tempat nongkrong. Jadi buka auratnya jangan sambil berdiri, tapi sambil nongkrong. Wala tastakbiris syamsa, jangan menghadap matahari, jangan juga menghadap bulan, dan jangan membelakangi keduanya. Jangan hadap kiblat, jangan belakangi kiblat. Jangan duduk atau buang air di tempat orang kumpul-kumpul, ya, jauhkan. Atau di tempat orang berteduh, di bawah pohon rindang, jangan. Ya. Jangan kencing di air yang tidak mengalir. Atau jangan kencing di bawah pohon yang sedang berbuah. Dan jangan kencing di lubang. Al-juhri maknanya lubang, faqat. Wah daril ardal salbata wa mahabbar riyahi ihtirazan minar rasyas. Dan jauhkan kencing dari tempat-tempat yang keras, kering keras, dan tempat mengalirnya air, mengalirnya angin, ya, jangan kencing di tempat yang angin tuh deras, ya. Kenapa ihtirazan minar rasyas? Karena khawatir nanti percik, ciprat. Takut kecipratan najis nanti kena baju atau kena yang lain jadi masalah. Jadi jangan kencing di tempat yang keras supaya nggak ciprat airnya. Jangan kencing di tempat yang anginnya kencang, nanti takut ketiup angin. Baik, berikutnya. Ini adab-adab dalam menunaikan hajat, qada hajat. Inti dari semuanya adalah perhatikan baik-baik, jangan sampai ada najis yang tersisa. Itu poinnya. Jadi semua adab ini diatur oleh baginda Nabi SAW untuk menjaga kita agar jangan sampai ada najis yang nyiprat balik ke tubuh kita. Kalau ada dan nggak kecuci di bawah sholat, maka sholatnya tidak sah. Allahu Akbar. Wattaqi fi julusika 'ala rijli yusra, dan beritika, dudukmu atas kaki kiri. Jadi duduknya itika. Itika itu duduk dalam buang air kecil, posisinya saya contohin ya, coba bisa nggak di sini. Nah, jadi posisi kaki kanannya rata, nepak di lantai. Posisi kaki kiri, jarinya gini. Jadi tumpuan badan di kiri jatuh di tumit kaki kiri. Ini namanya ittaqi fi julusika 'ala rijli yusra. Ittika, dudukmu di atas kaki kiri. Jadi bukan jongkok sempurna. Kaki kanan tapak di lantai lurus, kaki kiri tekuk kayak kaki sujud, lalu pantat kita jatuh di kaki kiri. Jadi tangan kita ini ittika sebetulnya begini maknanya. Tangan kita memangku di kaki kiri. Ini posisi jongkok yang benar ketika buang air kecil atau buang air besar. Ini sunnah baginda Nabi SAW yang jarang orang tahu. Kita sudah tahu, kita praktekin besok. Wala tabul qa'iman illa an daruratin, jangan kencing berdiri melainkan darurat. Ya. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma, gabungkan dalam cebok antara penggunaan batu dan penggunaan air. Nanti pembahasan tentang penggunaan batu dibahas dalam bab-bab ilmu fikih. In aradtal iktisara 'alal hajari fa 'alaika an tasta'mila thalathata ahjarin tahiratin munasyifatin lil 'aini tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilun najasatu an mawdi'iha wa kadzalika tamsahul qadiba fi thalathati mawadi'a min hajarin. Jika kau ingin meringkas atau memilih cebok hanya dengan pakai batu atau sejenisnya seperti tisu, maka fa'alaika, maka lazimkan, biasakan atau wajib kamu cari wajib penggunaan 3 batu. Jadi minimal 3 batu. Kalau cebok pakai tisu minimal 3 tisu. 3 tisu untuk 3 usapan. Yang suci, yang bisa menarik zat najis,
lalu diusapkan di tempat keluarnya najis, dengan catatan najisnya belum berpindah dari tempat keluarnya. Kalau najis itu sudah berpindah dari tempat keluarnya, maka dia wajib pakai air. Misalnya najisnya kena kaki, misalnya. Nah, yang di kaki ini nggak boleh pakai tisu, harus pakai air. Jadi memang agak repot kalau cebok pakai batu atau pakai tisu. Cara kencingnya mesti betul-betul diperhatikan. Begitu juga engkau usap al-qadib, qadib ini batang kemaluan laki-laki, di 3 tempat daripada batu. Jadi dengan boleh 1 batu yang punya 3 sisi, atau 3 batu, masing-masing 1 usapan buang, 1 usapan buang. Fa'illam yahsulil inqa'u bi thalathati ahjarin fatammim khamsatan aw sab'atan ila an tunqa bil autar. Jika sudah 3 batu belum bersih, sempurnakan jadi 5 atau 7 sampai bersih tapi dengan ganjil. Fal itaru mustahabun wal inqa'u wajibun. Ganjil hukumnya sunnah, bersih hukumnya wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan cebok melainkan dengan tangan kiri. Ya, jangan cebok melainkan dengan tangan kiri. Kalau cebok pakai air, ngegayungnya pakai tangan kanan, ceboknya pakai tangan kiri. Jangan terbalik, jangan ngegayungnya pakai tangan kiri, ceboknya pakai tangan kanan. Tapi ngegayung tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Berikutnya. Wa qul 'indal faraghi minal istinja'i Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Dan bacalah ketika selesai cebok, ini doa cebok, perhatikan baik-baik, jarang diamalkan orang. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami daripada sifat kemunafikan, wa hassin farji minal fawahish. Jaga, lindungi kemaluan kami daripada perbuatan-perbuatan kecil. Ini yang pada susah jaga syahwat, yang pada susah jaga nafsu, amalin ini. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah redam nafsunya sebelum nanti menikah. Sampai nanti menikah. Wadluk yadaka ba'da tamamin istinja'i bil ardi aw bihaitin tsumbaghsilha. Kemudian wadluk ya, maksudnya wadluk ini usap ya. Kalau bahasa kita peperin tanganmu setelah sempurna cebok di tanah, kalau memang tadi di tanah lapang, au bihaitin atau di tembok, ya, atau di tembok dipeper dulu, summagsilha, kemudian cuci. Cuci najisnya baik yang tadi di tembok atau yang di tangan. Jadi disiram lagi. Gitu ya. Baik, berikutnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Babu adabil wudu, bab tentang adab-adab berwudu. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatrukis siwaka fa innahu madharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa masqatatun lisyaitani. Kalau kau selesai istinja, selesai cebok, maka jangan tinggalkan siwak. Jangan lupakan siwak. Karena bersiwak adalah mensucikan mulut, Allah senang dan setan marah. Nah, perkara siwak yang paling afdol itu pakai kayu arak. Yang kita tahu kayu siwak. Tapi jangan salah, ulama sudah menyebutkan bahwa bersiwak nggak mesti menggunakan kayu itu. Jadi jangan kucilkan orang yang nggak bawa kayu, dianggap nggak bersiwak. Nggak. Pakai sikat gigi juga itu bersiwak. Sama. Ya. Pakai, kalau misalnya ada di antara kita yang tangannya kasar, mungkin kita pekerja kasar, sering angkat batu segala macam, tangannya kasar, lalu mau dipakai bersiwak, itu pun boleh dan sah. Ya. Atau pakai ujung baju tas siwak ini, boleh, ya, dan dapat pahala bersiwak. Ya, jadi jangan kucilkan. Memang yang paling afdol menggunakan kayu arak, betul. Tapi pahala siwak, kesunahan siwak tidak luput hanya dengan kayu arak aja. Bisa pakai yang lain. Yang penting adalah bersihkan mulut, itu intinya. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Salat setelah bersiwak itu lebih afdol daripada 70 salat tanpa siwak. Tsumma majlis lil wudu mustaqbilal qiblati ala mawdi'in murtafi'in kaila yusibakar rasyashu. Kemudian ijlis lil wudu. Sunnahnya Nabi wudu itu duduk. Maka ada sebagian masjid yang tempat wudunya dibikin tempat duduk. Tapi masalahnya adalah mereka kurang perhatian terhadap posisi keran. Kalau mau wudu duduk, posisi keran harus taruh di paling bawah. Jadi
Jangan tinggi-tinggi. Saya sering dapeti tempat wudhu, dibikinin bangku, pakai batu buat duduk, tapi kerannya sejajar sama dada. Salah. Harusnya kerannya sejajar sama kaki, dengkul. Supaya la bakar rosas. Supaya nggak kepercik-percikan. Ya. Kita wudhu pengen duduk, kerannya ketinggian jadi basah semua. Nggak benar. Ya. Jadi kerannya mesti diturunin. Waqul bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Dan bacalah doa sebelum wudu bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Doa ini dibaca kalau kita di kamar mandi maka bacanya dalam hati. Jangan dilafazkan. Enggak boleh. Kalau kita di tempat wudu yang bukan kamar mandi boleh dilafazkan. Kalau nggak hafal semua cukup bismillahirrahmanirrahim boleh. Yang penting mulai dengan bismillah. Tsummaghsil yadaika tsalatan qabla an tursilahumal ina. Kemudian cuci dulu tangan kita sebelum kita cauk ke bejana, ke ember. Ini kalau wudunya pakai ember, ya, pakai ember lalu kita ambil begitu. Sebelum kita masukkan cuci dulu tangannya di luar. Dan ketika mencuci tangan, jadi ketika cuci tangan sebelum berwudu, baca doa. Waqul, baca doa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal harakah. Ya Allah, aku minta kepadamu daripada al-yumna. Al-yumna ini maknanya adalah pemberian, al-ata, banyaklah punya pemberian, rezeki dan sebagainya, wal barakah dan keberkahan. Dan aku berlindung kepadamu daripada asyum. Syum ini adalah racun, wal halakah maknanya adalah binasa. Tsumman wirab al hadasi aw istibahatis shalah, kemudian pasang niat untuk mengangkat hadas atau niat untuk diperbolehkan salat. Wala yambaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghusl wajhi. Sepatutnya tidak berubah niatmu sebelum basuh bukan berubah, tidak meletakkan niatmu sebelum basuh wajah. Jadi niat diletakkan pada saat berbarengan membasuh wajah. Fala yasihhu wudu'uka, maka tidak sah wudumu kalau niatnya sebelum basuh muka. Jadi nawaitul wudu'anya itu dalam hati berbarengan dengan usap muka, dengan basuh muka. Tsumma khuz gharfatan lifika wa tamatmat biha salasan. Kemudian ambillah satu gharfa, satu caukan air untuk mulutmu, ya, bersihkan mulutmu, kemudian kumur-kumur dengan air tersebut salasan sebanyak 3 kali. Wabalik fi raddil ma'i ilal ghalsamati illa an takuna shaiman. Kemudian bersangatlah membolak-balikan air ilal ghalsama sampai ke lak-lakan. Jadi kumur-kumur yang paling afdal itu kumur-kumur sampai yang gitu. Jadi kita angkat lalu airnya itu kita kumur-kumur. Jadi air itu mencuci seluruh mulut. Illa an takuna shaiman, melainkan apabila kita dalam kondisi berpuasa. Maka jangan begitu. Kalau lagi berpuasa, kumur-kumurnya cukup area depan gigi aja. Setelah itu lepeh. Ya, jangan sampai kita tarik ke dalam takut nanti kelewatan. Batal puasanya. Wakul, bacalah doa ketika kumur-kumur. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikri laka wa tsabbitni bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa baca Al-Quran dan banyak zikir kepadamu, dan mantapkan lidah saya dengan al-qaulis sabit. Qaulis sabit maknanya kalimat la ilaha illallah. Mantapkan lisan saya dengan la ilaha illallah fil hayati dunya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini doa ketika berkumur-kumur. Summa khuz ghurfatan li anfika wastanshid biha salasan wastanshir biha ma fil anfi min rutubatin. Kemudian ambil lagi caukan yang lain untuk hidung, lalu masukkan 3 kali, keluarkan pun 3 kali. Supaya keluar nih kotoran-kotoran hidung. Waqul fil istinsyak, bacalah ketika istinsyak, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allah. Ya Allah, arihni, berikanlah kepada saya bau-bau surga dan engkau ridha kepada saya. Allah. Wa fil istinsar, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ketika nyingsringin, ketika ngeluarin air daripada hidung, doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau-bau neraka dan dari tempat-tempat yang buruk nanti di akhirat. Neraka maksudnya. Doa-doa ini
doa-doa yang dibaca pada saat anggota-anggota wudu memang tidak ada dalilnya daripada Nabi SAW. Tapi ulama katakan, termasuk Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bahwa doa ini boleh diamalkan karena mundarijun tahta aslin am, karena masuk di bawah kesunahan berdoa. Jadi doa itu kan boleh kapanpun. Baik. Tsumma khus ghurfatan liwajhika faghsil biha min mubtada'in tastih mubtada'i tastihil jabhati ila muntaha ma yuqbilu minadz dzaqani fitul wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi. وأوصل الماء إلى موضع التحذيف وهو ما يعتاد النساء تنحية الشعر عنه ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين أعني ما يقع منه في جهة الوجه وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة الحاجبان الشاربان الأحداف والعذاران وهما ما يوازي الأذنين من مبتدأ اللحية. Kemudian ambil air, dicauk lagi untuk wajah, basuhlah dengan air itu dari mubtada'i tafstih. Perhatikan baik-baik cara wudhu yang benar. Ini banyak juga saya temukan beberapa yang masih keliru. Dari tempat tafstihil jabhah ini, tempat tumbuh rambut di jidat ini, ya tafstih di atas ini. Tafstih itu sesutuh atapnya jidat, yaitu ini tempat tumbuh rambut. Ila muntaha ma yuqbilu minadz dzaqan. Ini yang apa namanya? Sejajar dengan jakun, yaitu ini dagu ya. Dagu ini. Fitul, ini panjang. Dari telinga ke telinga. Telinga maknanya dari pentilan telinga. Pentilan telinga sampai pentilan telinga. Itu mesti dibasuh lebarnya. Lalu sampaikan air ke tempat tahdhib. Tahdhib ini adalah tempat cambang ya. Kalau perempuan itu kan bukan cambang, dia memang rambut panjang dia. Ya, itu namanya makan tahdhib. Yaitu sesuatu yang biasa terjulur dari perempuan, tanhiyat sya'ri anhu, rambut yang di sini. Tapi ma baina ra'sil udhuni ila zawiyatil jabin, dari apa telinga sampai ini pinggiran jabin pelipis, cambang kan. Kalau perempuan yang panjang, nah itu namanya tadi tahdhib, maudhi'it tahdhib. Tapi yang dibasuh bukan yang panjangnya, tapi ma yaqa'u minhu fi jihatil wajhi, yang nempel di wajah. Wa ausilil ma'a ila mana madafiqi syu'uril arbah, dan sampaikan masukkan air sampai tempat tumbuh rambut yang 4, al-hajibani. Al-hajibani maknanya adalah 2 alis, mesti basah. Yang pakai pensil alis, bersihkan dulu pensil alisnya. Bersihkan dulu make up-nya semua harus basah. Wasyariban, kumis, bagi yang punya kumis masukkan. Wal ahdab, bulu bawah nih ya. Ahdab apa buludan, orang ngomongnya buludan. Wal idzaran, cambang ya. Bukan cambang apa? Bewok ya, bewok ya. Jadi kalau janggut yang di bawah dagu, yang di samping ini nih bewok nih ya. Ini juga mesti dimasukkan air supaya dia kena. Kalau bewok dan jenggotnya tipis. Kalau tebal kayak Dumbledore, ya itu nggak usah sampai masuk, nggak apa-apa. Taib wahuma ma yuwazil udhunaini min mubtada'i lihyah. Itu penjelasan tentang basuh muka. Sempurnakan itu baik-baik. Kalau nggak sempurna basuhan mukanya, maka wudhu tidak sah. Kalau wudhu tidak sah, pasti sholatnya pun tidak sah. Inilah kenapa, padahal Allah katakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mestinya dapat mencegah seseorang dari berbuat keji dan munkar. Kenapa banyak orang salat tapi kok nggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Jawabannya satu, pertama mungkin prakteknya masih banyak salah. Mulai dari wudhunya, mandi wajibnya, praktek salatnya mungkin masih banyak yang salah. Atau yang kedua, mungkin hatinya yang belum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita belajar perbaiki kualitas ibadah kita. Mudah-mudahan sholat kita nanti mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Insyaallah. Wa yajibu isalul ma'i ila manabitil lihyatil khafifati. Wajib menyampaikan air sampai tempat tumbuh jenggot kalau tipis, dunal khafifah, tapi kalau tebal nggak perlu sampai dalam, basahin jenggotnya aja. Wa qul 'inda ghusl wajhi Allahumma bayyid wajhi bi nurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika.
wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Bacalah ketika basuh muka, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bidzulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu pada hari di mana kau putihkan, di mana putih wajah-wajah para wali-walimu, dan jangan kau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu pada hari di mana hitam musuh-musuh muka musuh-musuhmu. Kalau mau diringkas, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Boleh, itu doa yang saya hafal, yang saya baca secara ringkas. Ya Allah, putihkan wajah saya nanti di hari di mana pada hari itu ada yang mukanya putih, ada yang mukanya hitam. Yang muka putih adalah kekasih-kekasih Allah, calon penghuni surga. Yang mukanya hitam adalah musuh-musuh Allah yang nanti akan masuk ke dalam neraka. Maka kita minta kepada Allah di hari itu, ya Allah, putihkan wajah saya, putihkan wajah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wala tatruk takhlilal lihyatil katsati. Jangan kau tinggalkan menyela jenggot yang tebal. Tsumma ghsil yadakal yumna tsumma yusra thalathan ma'al mirfaqaini ila ansafil adudaini fa innal hilyata fil jannati tablughu mawadi'al wudu. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan, kemudian yang kiri tiga kali sampai siku, ila ansafil adudain, sampai pertengahan lengan. Jangan lewat dari pertengahan lengan. Lewat pertengahan lengan hukumnya makruh, lewat dari sini hukumnya haram. Jadi maksimal sampai pertengahan lengan. Siku lebihannya sampai pertengahan lengan. Sesungguhnya perhiasan nanti di surga akan sampai tempat-tempat wudhu. Nanti di surga perempuan-perempuan yang pada pakai emas, emasnya sampai sini. Sampai tempat wudhu. Emasnya kalau jalan begenjreng, jreng gitu. Banyak emasnya. Nanti di surga insya Allah. Walaupun di dunia nggak punya emas, insya Allah di surga punya emas. Waqul inda ghusl yumna Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Bacalah doa ketika basuh tangan kanan, ya Allah, berikan buku catatan amal perbuatan saya lewat tangan kanan dan berikanlah hisab dengan hisab yang mudah. Waqul inda ghusl shimal Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Bacalah doa ketika basuh tangan kiri, ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai kau berikan kepada saya kitab-kitab catatan amal perbuatan saya dengan tangan kiri, dan juga jangan daripada belakang. Ini menunjukkan bahwa orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, dia adalah ahli surga, di ashabul yamin. Kalau pakai tangan kiri, dia adalah ahli neraka. Waliyadzubillah. Kita baca doa ini, mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa. Berikutnya, Tsumma staw'ib ra'saka bil mashi bi an tabulla yadayka wa tulsiqa ru'usa asabi'ikal yumna bil yusra. Kemudian ratakan kepalamu dengan usapan, dengan cara kau basahkan tanganmu, kau tempel ujung-ujung jarimu yang kanan begini, kemudian dengan yang kiri, kemudian wa tad'uhuma ala muqaddimatir ra'si, letakkan di depan, wa tumirrahuma ilal qafa, jalanin ke belakang. Summa taruddahuma ilal muqaddimah, balikin ke depan. Jadi cara mengusap kepala yang benar begini, pegang belakang, balik ke depan. Fahadhihi marrah, satu kali. Taf'alu dzalika tsalatan, kerjakan seperti itu 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha, begitu juga 3 kali di seluruh anggota-anggota wudu. Faqul Allahumma ghashshini bi rahmatik wa anzil alayya min barakatik wa adillani tahta dhilli 'arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Bacalah doa ketika usap kepala, ya Allah, ghashshini bi rahmatik. Tutuplah saya, maksudnya tutuplah saya dengan rahmatik, dengan rahmatmu. Wa anzil alayya min barakatik, turunkan kepada saya keberkahan-keberkahanmu. Adillani tahta dhilli 'arsyik, berikan naungan di bawah naungan arasmu pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, harrim sya'ri, haramkan rambutku dan haramkan kulitku tersentuh dari api neraka. Allahu Akbar. Tummamsah udhunaika zahirahuma wa batinahuma bima'in jadid. Kemudian usap 2 telingamu, luar dan dalam. Maksudnya luar itu yang bagian belakangnya, dalam maksudnya bagian sini, bukan dalam lubang, bukan. Bagian depan, itu dengan air baru. Jadi bukan air dari kepala. Jadi habis kepala, ambil lagi air yang baru, baru usap telinga. Wa adkhil musabbihataika fi samakhai udhunaika. Masukkan 2 jarimu ke dalam lubang-lubang telinga. Wa wamsah zahira udhunaika bi batin ibhamaika, dan belakang luar telingamu yang belakang ini dengan perut
ibu jari. Faqul, dan bacalah Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiya jannati ma'al abrar. Bacalah doa, ya Allah, jadikan saya termasuk orang-orang yang mau mendengarkan nasihat. Mau mendengarkan nasihat lalu mengikuti nasihat yang terbaik. Ya Allah, perdengarkan kepada saya panggilan-panggilan surga bersama orang-orang yang baik. Nanti panggilan surga bisa terdengar dari jarak ratusan ribu kilometer. Kalau sampai nanti di hari kiamat, kita tidak mendengar panggilan surga, tandanya kita jauh antara surga dengan kita ratusan ribu jutaan kilometer. Allahu Akbar. Jangan sampai. Mudah-mudahan nanti di akhirat, sebelum kita ke surga, kita sudah mendengar panggilan-panggilan surga. Amin ya Allah. Tsumma sah raqabataka. Kemudian usap ini, tengkuk. Nah, pembahasan tentang usap tengkuk ini dikhilafkan oleh para ulama. Ya. Ada yang bilang tidak perlu, sebab ini tidak ada dalil yang kuat. Imam Ghazali memasukkan karena ada hadisnya, walaupun nggak kuat. Ya. Kemudian usaplah leher tengkuk. Wa qul Allahumma fukka raqabati minan nar. Wa a'udzu bika minas salasi wal aghlal. Bacalah doa, ya Allah, lepaskan raqabah, tengkuk leherku minan nar, daripada api neraka. Jangan sampai raqabah, leher kita masuk ke dalam api neraka. Wa a'udzubika minas salasil aghlal, dan aku berlindung kepada Engkau daripada salasil. Salasil itu rantai. Wal aghlal, dan belenggu. Allahu Akbar. Tsumma ghsil rijlakal yumna tsumma yusra ma'al ka'bain. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian yang kiri ma'al ka'bain, bersama dua mata kaki. Wa khallil bi khinsiril yadil yusra asabi'a rijlikil yumna mubtadi'an min khinsiriha hatta takhtima bi khinsiril yusra wa turkhilul isba'a min asfal. Kemudian basuh kaki kanan, kaki kiri serta dua mata kaki, lalu selak-selakan jari kaki dengan kelingking tangan kiri masuk ke jari kaki kanan. Mulai dari kelingking kaki kanan. Tangan kiri, kelingkingnya masuk ke kelingking kaki kanan. Sampai habis di kelingking kaki, salah benar. Kelingking tangan kanan, tangan kiri masuk di kaki kanan, sampai nanti habis di kelingking kaki kiri, pakai kelingking kaki kanan, masuk di kelingking kaki kiri. Jadi nanti habis. Ya. Watudkhilul isba'a min asfala. Kemudian masukkan jari dari bawah. Jadi dari bawah. Waqul Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yauma tazillul aqdamu finnar. Bacalah Allahumma, ya Allah, tsabbit qadamayya. Tetapkan kakiku di atas jembatan Shiratal Mustaqim pada hari nanti, di mana hari itu akan terpeleset kaki-kaki orang-orang kafir masuk ke dalam api neraka. Wa kadzalika taksilul yusra wa taqulu Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati yauma tazillu aqdamul munafiqin. Begitu juga ketika basuh kaki kiri, bacalah doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tergelincir kakiku di atas siratal mustaqim pada hari di mana tergelincir kaki-kaki orang-orang yang munafik. Warfa'il ma'a ila ansafis satain. Angkatlah air, guyur, siram sampai pertengahan betis. Wara'id tikrara talatan, dan perihalalah ulang 3 kali fi jami'i af'alik, di setiap perbuatan-perbuatan wudu tadi. Faidza faragta minal wudu, ketika selesai daripada wudu, faqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Selesai wudu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni adzkuruka dzikran katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Ini doa setelah wudu yang dipilihkan oleh Al-Ghazali begitu panjang. Kalau hafal cuma dikit, nggak apa-apa, baca yang dikit. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Baca. Faman qara'a
hadhihi da'awati fi wudu'ihi kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin wa rufi'a lahu tahtal 'arsy fala yazalu yusabbihu Allah ta'ala wa yuqaddisuhu wa yuktabu lahu thawabu dzalika ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar. Siapa orang yang membaca doa ini setelah wudu, membaca doa-doa tadi dari awal wudu sampai setelah wudu, maka keluarlah seluruh kesalahan-kesalahannya dari anggota-anggota wudunya, kemudian akan distempel, dicap atas wudunya ini dengan satu stempel, lalu wudunya ini diangkat naik di bawah arash, dan wudunya ini yang tergantung di bawah arash akan selalu bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, dan setiap tasbihnya dicatat pahala untuk kita yang berwudu sampai nanti hari kiamat. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Jauhkan dalam wudu'mu 7 perkara. La tanfud yadaika fatarusyal ma. Perhatikan baik-baik. Jangan tepok wajah. La tanfud yadaika fatarusyal ma. Sampai airnya nyepat kemana-mana. Sering ya. Wala taltatim wajhaka wa ra'saka bil ma'i latman. Jangan juga menampar wajah dan kepala dengan tamparan. Sering saya temukan wudu orang cetar-cetar lah, jangan. Pelan-pelan. Alirkan airnya, bukan ditampar. Wala tatakallam fi athna'il wudu. Jangan bicara di tengah-tengah wudu. Baca doa, jangan ngobrol. Wala tazid fil ghusli ala thalatha marrat. Jangan lebih dari 3 kali. Ya. Wala tuksir sabbal ma'i min ghairi hajatin bi mujarradil waswasati. Jangan memperbanyak menuangkan air tanpa ada keperluan, semata-mata karena ragu. Makanya kita harus belajar, harus tahu batasan-batasan supaya nggak ragu. Kalau ragu jadi banyak buang air. Ini nggak boleh, mubazir. Falil muwaswisina syaitanun yadhaku bihim yuqalu lahu al-walhan. Ketika kita wudu, lalu ada keraguan-raguan sampai kita tuangkan air yang banyak, di belakang itu ada setan yang tertawa, namanya al-walhan. Walhan ini nama setan, dia menertawakan orang-orang yang was-was. Baik was-was dalam wudu, was-was dalam sholat, dan lain sebagainya. Ada setan yang tertawa namanya walhan. Wala tatawadda bil ma'il musyammas. Jangan berwudu dengan air yang kena jemuran matahari, yang terjemur matahari. Wala minal awanis sufriyah. Dan jangan berwudu dari bejana-bejana yang sufriyah, dari tembaga, kuningan, ya. Karena nanti melahirkan zat-zat besi yang bisa berbahaya. Fahadhihi sab'atu makruhatun lil wudu. 7 perkara ini 7 perkara yang dibenci dilakukan dalam wudu. Wa fil khabari anna man dzakarallaha ta'ala inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabal ma. Dalam hadis dikatakan sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah ketika wudu, baca doa, Allah akan sucikan jasadnya semua, dan siapa orang yang tidak berzikir kepada Allah dalam wudunya tidak suci melainkan yang terkena air saja. Ini bedanya. Wudu tetap sah. Tanpa doa, wudu tetap sah. Tapi kalau pakai doa, maka yang disucikan seluruh anggota tubuhnya semua, dari kepala sampai ujung kaki. Tapi tanpa doa, hanya yang kena air saja. Ini menunjukkan bahwa doa bisa menambahkan nilai kualitas dalam wudu kita. Adabul ghusli minal janabati ila huna naktafi li hadzal yawm li hadhihi al-lailah. Insyaallah nastamirru gadan insyaallah. Sampai sini dulu malam hari ini, kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita amalkan dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang kita sudah pelajari. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'ilmal ladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dina ma'al qur'an wa dzakar. Allahumma waffiqna lil 'amali, Allahumma waffiqna lil 'ilmi wal 'amal bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah.
Jumpa lagi esok insyaallah di jam yang sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Syukran. warahmatullahi